Jadi kalau sholat kita tidak nikmat, pasti ada yang salah tuh. Jelas hadirin? Kan ada yang sholat tuh nikmat, ada yang tahajud tuh nikmat, ada yang garing. Sedekah juga ada yang nikmat, ngeluarkan uang tuh. Nggak pusing orang tahu, orang tidak tahu. Pokoknya dia ngeluarkan tuh puas, hanya Allah yang tahu. Tapi ada yang kecewa, sakit hati. Kenapa? Karena tidak diumumkan. Boleh cerita masa lalu sedikit? Ya, waktu masih zaman centil dulu, ada takdir latihan terjun payung, Pak, di Kopassus, free fall, yang terjun bebas, tapi ada parasutnya. Ya. Takut, karena saya kan bukan tentara, bukan penerjun asli, hanya penceramah saja yang diajak terjun. Latihan juga cuma beberapa kali. Tiba-tiba diajak. Memang naik ke pesawatnya belakangan. Harapan sih loncatnya belakangan. Tapi kan pintunya di belakang, hadirin. Siapa yang masuk belakangan berarti loncat duluan. Udah bingung mau gimana, mau ngebatalin, malu. Masa kiai batal, kan kurang gimana lah kita. Ya bah, udah segala dipakai lagi. Aduh. Itu takut karena 10.000 feet. Dan enggak ada jawaban dari takut selain zikrullah. Ya Allah, ampun kalau niatnya salah, tolong ya Allah, hanya engkau ya Allah. Lihat ke bawah makin ngeri, udah nggak usah lihat gini, hadir. Pegang oleh pelatih kiri, pegang kanan, karena memang begitu. Jongkok, loncat, siapa lagi yang minta selain ke Allah? Allah. Saudara pernah nyobain naik mobil begini? Mau apa? Mau pipis kan? Nah itu terus-terusan gitu. Maaf ya, saya cerita ini bagaimana mengatasi takut yang tidak ada kecuali ke Allah, Pak. Ketika sudah mulai melayang, sadar pelatih ada 2, masih dipegang waktu itu. Melayang, alhamdulillah masih hidup ya. Sudah makin dekat, sadar, baru buka parasutnya ya. Lupa lagi, set. Pas buka, nggak keluar tuh. Aduh ya Allah. Waduh, saya udah nggak tahu gimana ini. Siapa yang nolong hadirin di sana? Pelatih sudah pada pergi ke kiri kanan nyelamatin diri sendiri ya. Waduh ya Allah. Rupanya settingan untuk pemula hadirin. Jadi parasutnya rada lama keluarnya. Bukan yang sudah jagoan. Tapi saya kan nggak enak. Terbang sendiri nggak kebuka. Pas udah alhamdulillah kebuka. Mulai takut sekarang. Di bawah danau. Alah kemana ini hadirin? Ya Allah. Adzan hadirin. Allahu Akbar Allah. Ayat kursi pokoknya apa aja. Dah yang kebayang teh putus. Ya udah ngaco. Kalau putus kusut. Ngaco ngarang ke tabrakan di atas. Atau ke bawah angin, ke danau. Capek ngarang teh hadirin. Pilihannya udah ngaji. Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum. Sampai ke darat. Alhamdulillah. Orang nyangkanya, wah Agim jagoan. Kiai bisa turun sekaligus di rumput. Mereka tidak tahu bahwa saya bawa handy talkie di sini. Kata pelatih kanan kiri. Yang lain pada kemana-mana ya. Alhamdulillah, pertolongan Allah Pak, tidak memalukan ya. Ujub udah itu merasa gaya, gagah, naik lagi, loncat lagi. Penerjunan yang keberapa gitu ya. Udah ngebidik di rumput tuh. Masya Allah, Allah kirim angin sedikit saja. Jatuhnya di aspal Pak. Tahu apa yang terjadi hadirin? Tulang ekor bengkok.
1 tahun nggak bisa duduk begini saja. Allah Maha tahu betapa lupa ke Allah, merasa hebat, merasa spesial, merasa beda dari yang lain. Cukup kasih angin selesai. Rumput di sini, aspal di sini, gas robek celana semua. Dah begitulah. Kalau lupa ke Allah, hasilnya begitulah. Nah hadirin, maaf saya cerita ini ya. Ingat masa lalu sebab bajunya yang ini dulu ya. Betapa rahasia menghadapi apapun cuma satu, yaitu zikrullah ta'ala. Yang kedua, wa a'malikum. Maka yang kedua yang terpenting adalah dalam hidup kita, semua aktivitas kita jadi amal. Ngaji ke sini harus jadi amal. Berumah tangga harus jadi amal. Suami itu ladang amal, Bu. Bukan sumber rezeki, bukan sumber kebahagiaan, bukan sumber kemuliaan. Bukan. Suami itu ladang amal. Istri ladang amal. Kalau bapak mencari kebahagiaan dari istri, enggak bisa. Kebahagiaan itu dari Allah. Mungkin sebagian di antaranya lewat istri. Anak adalah ladang amal. Ada yang normal, ada yang oleh Allah dikurangi kemampuannya, ada yang dilebihkan, ada yang hiperaktif, ada yang lumpuh, ada yang autis, ada yang tidak bisa lihat. Semuanya ladang amal. Jadi tidak ada ruginya bagi kita, karena bagi kita amal. Dagang itu bukan nyari uang, dagang itu adalah ladang amal. Makanya laku enggak laku semuanya jadi kebaikan. Ajaban li amril mu'min inna amrohu kullahu khair. Sungguh menakjubkan orang yang beriman, semua urusannya baik karena jadi amal. Diberi nikmat dia bersyukur, fakana khairullah, baik baginya. Diberi ujian dia sabar, fakana khairullah, baik. Makanya bagi kita mah enggak mengenal rugi apapun yang terjadi sepanjang benar menyikapinya. Jelas hadirin? Nah, orang-orang yang banyak sakit hati itu biasanya yang memang tidak diniatkan jadi amal. Syarat amal ada berapa? Allah, nggak ada yang tahu ini. Padahal besok lusa bisa jadi meninggal nih. Meninggal kan cuma bawa amal. Syarat amal ada berapa? Kenapa ibu nyebut tua pakai nunduk segala? Syarat amal itu 2. 1, niatnya ikhlas. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Yang kedua, ittiba kepada Rasulullah. Yang kita lakukan itu sesuai dengan tuntunan, itu jadi amal. Kalau niatnya benar, caranya salah. Misalkan saya niat bersedekah, ya Allah lancarkan pencurian ini. Nah, ini niatnya benar sedekah, caranya nyuri. Ada yang caranya benar, niatnya salah. Haji benar dilakukan, tapi niatnya ingin disebut haji, hajah, ingin dapat jodoh, ingin punya pangkat, jabatan, tidak jadi amal. Makanya bulat sekarang hidup saya, semua aktivitas saya adalah amal soleh saya. Periksa niat, periksa amal. Benar? Saya dakwah begini enggak boleh nyari apa-apa selain semoga ini jadi amal soleh saya. Saudara mau muji, mau nyaci, itu urusan bibir masing-masing. Urusan saya adalah jadi amal.
Sepakat, Bu? Siti Asyah, suaminya itu Fir'aun. Tetap Siti Asyah itu dimuliakan Allah. Walaupun suaminya seperti itu. Karena niatnya benar, sikapnya benar. Masya Allah. Pertanyaannya, seperti apa amal yang diterima oleh Allah? Ya, pasti amal tersebut tidak melanggar dan ada cirinya. Kalau sebuah perbuatan kita jadi amal, diterima Allah, cirinya diantaranya adalah pada waktu melakukannya diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti sholat yang benar-benar ikhlas dan benar dilakukannya, yakin itu sholat nikmat. Jadi kalau sholat kita tidak nikmat, pasti ada yang salah tuh. Jelas hadirin? Kan ada yang sholat tuh nikmat, ada yang tahajud tuh nikmat, ada yang garing. Sedekah juga ada yang nikmat, ngeluarkan uang tuh. Nggak pusing orang tahu, orang tidak tahu. Pokoknya dia ngeluarkan tuh puas, hanya Allah yang tahu. Tapi ada yang kecewa, sakit hati. Kenapa? Karena tidak diumumkan. Makanya maaf. Kita harus rajin periksa kalau banyak sakit hati, banyak kecewa, banyak jengkel, banyak marah. Biasanya hati ini dipenuhin harapan kepada makhluk, bukan harapan diterima oleh Allah. Halo? Dagang itu amal, ya. Mau beli, nggak beli, semuanya jadi pahala. Dipuji, dicaci, sama saja. Semuanya jadi pahala. Ketika dipuji, oh Kang, Akang nih soleh sekali. Kelihatannya Akang nih sudah berada di pinggir surga. Astagfirullah, ya Allah. Semoga saya lebih baik dari yang diduganya. Kalau saya lebih jelek, ampuni saya, ya Allah. Tiba-tiba, monyet. Kita monyet bukan? Bukan mas, manusia. Beres. Pasti pusing ya. Susah tawurannya, gini-ginian. Ini takdir saya sekarang lagi dihina. Harus jadi amal bagi saya. Doakan kebaikan buat yang menghina. Tidak ada ruginya. Saya senang tadi dengar doa Dr. Amir Faisal tadi. Mendoakan pemimpin yang belum Islam sing jadi Islam. Pemimpin yang zolim semoga sadar akan kezolimannya dan berubah menjadi baik. Karena ini amal hadirin. Saya ini amalnya kurang. Ada amal yang bisa kita lakukan setiap waktu, yaitu mendoakan orang. Nih kayak saudara duduk begini, ini bisa beramal. Dan hebat amalnya, mendoakan yang selama. Ya Allah, ampunilah si Aagim. Jangan gitulah ngomongnya, kurang sopan ya. Ya Allah, sayangi Aa. Kasihan Aa banyak ngomong. Bisa jadi niatnya tergelincir, kata-katanya terselip. Tolong ya Allah, luruskan niat Aa penceramah itu. Bimbing agar yang dikatakannya hanya kebenaran. Dan mampukan supaya bisa mengamalkan ya Allah. Coba didoakan ribuan orang, saya yang mau salah ngomong, diijabah enggak jadi salah. Yang tadinya malas mengamalkan, jadi beramal. Berkah daripada nganggur, kurang jelas ya. Turun dari sini, ada yang pakai mobil bagus, ya Allah. Semoga mobil ini ringan hisabnya, yang punyanya akhlaknya lebih bagus. Enak kan daripada pasti nyicil ya. Ya anaknya mau 4 tahun cicilannya ya. Apa untungnya ngomong itu? Yang nyicil juga dia ya. Pas ke sana ada kakek-kakek udah sepuh. Ya Allah, sehatkan kakek ini. Karuniakan nikmat iman, terima amalnya. Sambil jalan tuh di belakang kakek-kakek. Semoga husnul khotimah,
Nggak usah, kayak udah saya doakan barusan, gimana lah kayak lah ya. Nggak ikhlas hadirin. Dengar tetangga bertengkar, pleng plong, daripada ngobrolin tetangga, sholat sunnah 2 rakaat. Ya Allah, Engkau maha menyaksikan tetangga sedang bertengkar. Alhamdulillah. Lembutkan hatinya ya Allah, damaikan ya Allah. Allah melihat enggak? Allah lihat tidak hadirin? Kira-kira disukai enggak itu oleh Allah? Masya Allah, disukai hadirin. Jadi setiap waktu jadi amal dan boleh jadi diijabah hadirin. Enak kan begitu? Setuju tidak sih? Kenapa kita banyak ngomong, mending banyak doa. Siapa tahu doa kita diijabah, orang bisa berubah. Masih ingat Freddy itu yang dihukum mati? Siapa yang nyangka coba di babak akhir kehidupannya? Punten hadirin, saya bercerita sebuah kenyataan. Saya emang nggak kenal Freddy, nggak pernah ketemu. Tapi malam Jumat itu saya ingat sedang di masjid, malam-malam tidur. Mimpi diajak jalan-jalan oleh Freddy Budiman. Ngobrol seperti teman gitu ya. Di sini ada bekas sujud, pakai kopiah putih, pakai gamis. Saya mimpi tuh Pak, ajak jalan. Seumur-umur baru mimpi. Jam 3 bangun, penasaran. Buka aja di internet. Ada apa? Siapa Freddy Budiman? Masya Allah, ternyata pada waktu itu jam 1, itu pas saat dihukum tembak mati di Nusa Kambangan. Di sana ditembak, pindah ke tempat saya. Tapi saya nggak merasa itu orang jahat, nggak begitu di mimpi itu. Perasaannya baik aja, seperti jalan sama ustadz, sama orang-orang yang baik. Entahlah Allah yang mengatur mimpi. Saya sih berharap beliau husnul khotimah. Dan nggak ada ruginya ngarap-ngarap husnul khotimah, betul? Nah ini hadirin, dalam carut marut hiruk pikuk, morat marit, coret coret negeri ini, kelihatannya satu amal yang harus bisa kita perbanyak, yaitu banyak mendoakan kebaikan. Sepakat tidak nih? Jangan kebanyakan ngomong yang gak bagus. Juga jangan nulis-nulis di medsos yang tidak bagus. Mendingan yang bagus-bagus saja.